Halo, ketemu lagi dengan saya, Teacher Fridus Jansen di channel Teacher Fridus Jansen dari SMP Negeri 2 Atambua. Kali ini saya akan memberikan poin-poin penting di dalam surat edaran Bupati Belu terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembelajaran di masa pandemi coronavirus disease 2019 atau yang kita biasa kenal dengan COVID-19 tahun pelajaran 2020-2021. Dan surat ini saya sediakan bisa di-download di link deskripsi yang sudah saya simpan di sana, dan saya langsung masuk kepada poin-poin penting yang akan kita ketahui bersama, yang kita simak untuk kita mengerti bersama terkait dengan pembelajaran di sekolah tingkat PAUD, SD, TK, SD, dan SMP di Kabupaten Belu. Jadi pada poin yang pertama, tahun pelajaran 2020-2021 akan dimulai pada tanggal 13 Juli 2020. Kemudian, pembelajaran tatap muka untuk satuan pendidikan di Kabupaten Belu diatur sebagai berikut, di mana SMP atau sekolah menengah pertama akan dapat dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2020. SD atau sekolah dasar dilaksanakan pada tanggal 22 September 2020. Sedangkan PAUD dan TK dapat dilaksanakan 23 November 2020. Poin yang ketiga, pembelajaran tatap muka untuk sekolah menengah pertama atau SMP, SD, dan PAUD atau TK dapat dilaksanakan dengan syarat: A. Mendapat persetujuan dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Belu. B. Wajib mengisi daftar periksa pada laman data pendidikan atau Dapodik Kemdikbud untuk menentukan kesiapan pembukaan sekolah. C. Sudah memenuhi seluruh daftar periksa. D. Ditetapkan oleh kepala sekolah setelah mendapat persetujuan dan kesepakatan orang tua siswa atau wali. Poin yang keempat, untuk satuan pendidikan SD, PAUD, dan TK yang belum melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah sebagaimana poin 2, B, dan C di atas, melakukan pembelajaran dengan belajar dari rumah atau BDR dengan metode online atau offline atau penugasan mandiri terstruktur seperti lembar informasi, modul sederhana, lembar kerja siswa, portofolio, dan lain-lain. Poin yang kelima, pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan SMP, SD, dan PAUD atau TK yang berada di zona hijau dilaksanakan melalui 2 fase, yakni A. Masa transisi berlangsung selama 2 bulan sejak dimulainya pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Yang kedua, jadwal pembelajaran mengenai jumlah hari dalam seminggu dan jumlah jam belajar setiap hari dengan pembagian rombongan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan. B. Masa kebiasaan baru atau yang dikenal dengan new normal. Yang pertama, setelah masa transisi selesai, apabila daerahnya tetap dikategorikan sebagai daerah zona hijau, maka satuan pendidikan masuk dalam masa kebiasaan baru. Poin yang keenam, selama masa transisi, satuan pendidikan sekolah dasar atau SD dan pendidikan anak usia dini atau PAUD melakukan pembelajaran secara online, offline, dan atau penugasan mandiri terstruktur. Poin yang ketujuh, pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat dan termonitor dengan membudayakan pola hidup bersih, sehat dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Poin yang kedelapan, satuan pendidikan wajib melaksanakan pembelajaran tatap muka selama 6 hari kerja per minggu. Poin yang kesembilan, pembelajaran tatap muka satuan pendidikan diatur sebagai berikut. Yang pertama, sekolah A, subpoin A, sekolah menengah pertama, kelas 7 hari Senin dan Rabu, kelas 8 hari Selasa dan Kamis, kelas 9 hari Jumat dan hari Sabtu. Saya ulangi, kelas 7 hari Senin dan Rabu, kelas 8 hari Selasa dan Kamis, kelas 9 hari Jumat dan Sabtu. Kelas yang tidak melakukan pembelajaran di sekolah melakukan pembelajaran di rumah dengan metode online atau offline atau penugasan mandiri terstruktur seperti lembar informasi, modul sederhana, lembar kerja siswa, portofolio, dan lain-lain.
Poin kedua atau B, sekolah dasar atau SD. Kelas 1 dan 6 hari Senin dan hari Rabu. Kelas 2 dan 5 hari Selasa dan hari Jumat. Kelas 3 dan 4 hari Kamis dan hari Sabtu. Saya ulangi, kelas 1 dan 6 hari Senin dan hari Rabu. Kelas 2 dan 5 hari Selasa dan hari Jumat. Kelas 3 dan 4 hari Kamis dan hari Sabtu. Kelas yang tidak melakukan pembelajaran di sekolah melakukan pembelajaran di rumah dengan metode online, offline, atau penugasan mandiri terstruktur seperti lembar informasi, modul sederhana, lembar kerja siswa, portofolio, dan lain-lain. Poin yang ke-10, apabila satuan pendidikan tidak dapat menerapkan jadwal pembelajaran tatap muka sebagaimana yang diatur pada poin 8, maka kepala satuan pendidikan dapat membuat jadwal pembelajaran tatap muka sesuai dengan kondisi di masing-masing satuan pendidikan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan. Poin ke-11, waktu efektif pembelajaran tatap muka di kelas adalah 30 menit per jam pelajaran tanpa waktu istirahat. Ke-12, waktu dimulai kegiatan pembelajaran tatap muka adalah pukul 7.30 sampai dengan 11.00 WITA. Poin yang ke-13, maksimal jumlah siswa di dalam kelas 18 orang dengan jarak duduk antar siswa 1 sampai dengan 1,5 atau 1,5 meter. Yang berikut, poin ke-14, satuan pendidikan tidak diperbolehkan untuk melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Poin 15, sekolah wajib melaksanakan in-house training atau IHT atau bimbingan teknis kurikulum 2013 pada minggu pertama awal tahun pelajaran 2020-2021 dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan melaporkan kegiatan ke Bupati Belu melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu. Poin 16, satuan pendidikan selalu berkoordinasi dengan orang tua atau wali peserta didik dalam memantau penyelenggaraan pembelajaran tatap muka. Poin ke-17, bagi tenaga pendidik agar tetap mempersiapkan diri dengan melaksanakan penyusunan rancangan persiapan pembelajaran atau RPP secara garis besar tentang materi yang akan dibahas di dalam kelas dan menyiapkan soal-soal atau rangkuman materi untuk dikerjakan oleh siswa di rumah. Poin ke-18, kepala sekolah wajib melaksanakan supervisi kelas baik untuk pembelajaran jarak jauh maupun pembelajaran tatap muka secara periodik demi perbaikan mutu pendidikan. Poin ke-19, peserta didik yang berasal dari luar Kabupaten Belu wajib membawa surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit atau gugus tugas kabupaten setempat dan tetap dilakukan isolasi mandiri dengan pengawasan tim medis setelah tiba di satuan pendidikan. Poin ke-20, selama kegiatan pembelajaran tatap muka berlangsung, guru tidak diperkenankan untuk membentuk kelompok diskusi, tetapi menggunakan metode diskusi mono-individualisme. Poin ke-21, tenaga pendidik atau warga sekolah agar dalam keadaan sehat dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit terdekat atau rekomendasi dari tim gugus tugas kabupaten. Bila terdapat warga sekolah yang menderita sakit, tidak diperkenankan untuk datang ke sekolah. Poin yang ke-22, satuan pendidikan agar selalu memeriksa suhu tubuh peserta didik dan semua warga sekolah setiap pagi dengan menggunakan termogan. Sekolah wajib melakukan disinfeksi setiap hari selama 1 minggu sebelum penyelenggaraan tatap muka dan dilanjutkan setiap hari selama sekolah penyelenggaraan pembelajaran tatap muka. Poin yang ke-24, bagi satuan pendidikan berasrama tidak diperkenankan, saya ulangi, bagi satuan pendidikan berasrama tidak diperkenankan melaksanakan pembelajaran tatap muka selama masa transisi COVID-19, tetapi tetap melaksanakan belajar dari rumah atau PDR dengan metode online atau offline, atau penugasan mandiri terstruktur seperti lembar informasi, modul sederhana, lembar kerja siswa, portofolio, dan lain-lain. Poin yang ke-25, saya ulangi, poin yang ke-25, jika terdapat siswa, guru atau warga sekolah yang menderita sakit, tidak diperkenankan datang ke sekolah. Poin yang ke-26,
Dilarang membuka kantin sekolah selama masa transisi. Poin yang ke-27, kegiatan olahraga, seni budaya, prakarya, dan ekstrakurikuler lainnya tidak diperbolehkan kecuali teori. 28, bagi peserta didik yang akan mengikuti pembelajaran di tahun pelajaran 2020-2021, agar tetap sehat tanpa gejala seperti demam, batuk, atau pilek, serta penyakit bawaan lainnya. Bila ada peserta didik yang menderita sakit tersebut, agar tetap melaksanakan belajar dari rumah atau BDR. 29, warga sekolah agar mentaati protokol kesehatan COVID-19 yang berlaku, yakni menggunakan masker dengan benar, cuci tangan pakai sabun atau CTPS, jaga jarak dan tidak saling meminjamkan alat tulis atau barang lainnya antar sesama warga sekolah. 30, bagi orang tua atau wali agar selalu memantau kesehatan anaknya. Bila kondisi anaknya tidak sehat, agar tetap mengantarnya bila kondisi anak tidak sehat, agar tidak mengantarnya ke sekolah, tetapi segera membawa ke tempat pelayanan kesehatan terdekat. Poin yang terakhir, jika orang tua atau wali siswa keberatan atas pembelajaran tatap muka oleh satuan pendidikan, maka wajib menyampaikan surat pernyataan keberatannya ke pihak sekolah agar sekolah dapat merencanakan sistem non tatap muka atau daring. Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab Atambua 9 Juli 2020. Wakil Bupati Belu, Dr. Anus JT Oseluan, tanda tangan cap. Baik, demikian informasi surat edaran yang berupa aturan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di masa pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19 tahun pelajaran 2020-2021. Semoga informasi ini boleh membawa pemahaman seluruh pihak yang berkaitan dengan pembelajaran atau yang di sekolah TK, PAUD, TK, SD, dan SMP secara khusus di Kabupaten Belu. Terima kasih dan salam sehat.